Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Anam, dosen program studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempraktekkan terkait dengan pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, spesifiknya dalam PDD UKT-PT atau penilaian diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen kearsipan modern di semester Gasal 2024-2025. Mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS. Deskripsi secara singkat mata kuliah ini adalah mata kuliah yang membahas terkait dengan konsep, prinsip, teknik, dan strategi dalam manajemen arsip modern, baik konvensional maupun digital. Mahasiswa akan mempelajari prinsip dasar kearsipan, proses pengolahan, sistem dan teknologi arsip, hukum serta etika kearsipan. Pembelajaran ini menekankan pada praktik berbasis studi kasus dan proyek untuk menghasilkan inovasi dalam pengelolaan arsip. Adapun tujuan pembelajaran dalam mata kuliah ini yang akan saya sampaikan hari ini adalah satu, mengenal berbagai jenis risiko dalam pengelolaan arsip elektronik. Yang kedua, memahami sumber ancaman baik internal maupun eksternal. Kemudian yang ketiga, menganalisis studi kasus nyata tentang risiko keamanan informasi arsip. Kemudian yang keempat, mendesain solusi sederhana berbasis prinsip keamanan informasi. Jadi tujuan pembelajaran ini berada pada pertemuan ke-9 settingnya dalam materi risiko keamanan informasi arsip. Materi pembelajaran pada hari ini ada 4 hal pokok. Yang pertama terkait dengan pengantar atau penjelasan risiko keamanan arsip. Kemudian yang kedua terkait dengan relevansi digitalisasi arsip dan pentingnya keamanan. Kemudian materi yang ketiga adalah berkaitan dengan otorisasi akses dalam manajemen kearsipan. Kemudian yang keempat adalah materi tentang CIA atau confidentiality, integrity, dan availability. Sistem pembelajaran yang akan saya terapkan dalam praktek ini adalah PBL atau Problem Based Learning dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, studi kasus, dan juga penugasan. Adapun sistem penilaian yang akan saya lakukan dalam pembelajaran ini adalah tugas terstruktur, kurang lebih nanti 60 menit, kemudian studi kasus, baik studi kasus kelompok maupun individu, dan juga tugas mandiri. Demikian pengantar saya dalam video PDD UKT PT ini. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa diselesaikan. Baik, hadir semua hari ini? Hadir semua ya. Ada 8 mahasiswa, semuanya hadir. Dalam kondisi sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Baik, pada kesempatan ini pertemuan ke-9. Setelah pertemuan ke-7 tempo hari itu kita membahas terkait dengan arsip statis dan juga arsip dinamis dalam kebijakan. Kemudian pekan ke-8, pekan lalu UTS, ujian tengah semester begitu. Sekarang pekan ke-9 atau pertemuan ke-9
yang akan kita bahas terkait dengan risiko keamanan informasi arsip. Masih tetap di mata kuliah yang sama, mata kuliah manajemen kearsipan modern. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan ada 4 ini. Yang pertama, mengenali berbagai jenis risiko dalam pengelolaan arsip elektronik, karena kita tahu saat ini arsip sudah lebih banyak sebenarnya yang digital atau elektronik dibandingkan yang konvensional atau dalam bentuk hard file. Di balik itu ada efisien, ada efektif dan sebagainya. Tapi jangan lupa terkait dengan risiko dalam pengelolaannya, risiko di aksesnya dan sebagainya. Sehingga ini menjadi tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran yang kedua, memahami sumber ancaman. Sumber ancaman dari risiko itu ada yang sifatnya dari internal, dari dalam diri kita atau dari lingkungan kita sendiri, ada yang eksternal, yang di luar diri kita. Kemudian yang ketiga, menganalisis studi kasus nyata tentang risiko keamanan informasi arsip. Kemudian yang keempat, mendesain solusi prinsip keamanan informasi. Materinya secara umum akan ada 4 ini. Yang pertama terkait dengan risiko keamanan arsip. Mungkin bahkan teman-teman di sini pernah mengalaminya, misalnya entah salah kirim, mengirimkan file, dijapri teman, atau mungkin di WA group, misalnya begitu, salah kirim file yang menyebabkan hal tidak yang diinginkan. Atau mungkin misalnya terkait dengan akses, mengumpulkan tugas tapi lupa menyeting hak aksesnya, hanya untuk dia sendiri, dikumpulkan ke dosennya, akhirnya nangis-nangis, misalnya kan begitu. Ini terkait dengan bagaimana risiko-risiko yang muncul dalam pengelolaan atau juga keamanan arsip. Kemudian yang kedua, relevansi digitalisasi arsip dan pentingnya keamanan. Kemudian yang ketiga terkait dengan otorisasi atau hak akses terkait dengan suatu informasi. Kemudian yang keempat terkait dengan prinsip CIA. Ini bukan di Amerika itu, bukan badan intelijennya Amerika, tapi ini kepanjangan dari confidentiality, integrity, dan availability dalam pengelolaan informasi arsip. Kita langsung melaju ke bagaimana keadaan arsip di era digital saat ini. Teman-teman lebih banyak yang ini, seperti gambar ini bertumpuk-tumpuk itu, atau yang digital? Yang digital, lebih banyak digitalnya begitu ya. Dalam pengurusan administrasi, misalnya mengurus KTP atau mungkin mengurus sesuatu, akte kelahiran dan sebagainya begitu. Itu sudah tidak seperti dulu lagi, sekarang sudah banyak. Bahkan misalnya kita mengurus SIM gitu, itu bisa versi Maya begitu ya. Saya tempo hari itu sudah mengurus SIM A begitu, tidak perlu datang ke Samsat atau apa istilahnya, kantor kepolisian, tidak, tapi cukup di rumah saja mengupload versi digital ya, KTP, foto diri, surat kesehatan, surat keterangan psikologis dan sebagainya, itu bisa dikirimkan sampai rumah. Itu contoh nyata bahwa sekarang sudah tidak banyak pengelolaan arsip yang digital, yang konvensional seperti ini. Jadi tidak lagi identik dengan tumpukan kertas. Saat ini arsip hadir dalam bentuk file digital seperti PDF, atau mungkin foto, atau mungkin email. Email itu kira-kira termasuk arsip atau bukan? Arsip. Kan itu surat, ya, email. Mail itu kan surat elektronik. Nah, itu hanya saja bentuknya digital, kan begitu. Kemudian database hingga log system. Database itu ya basis data, ya data-data yang dikumpulkan dalam jumlah besar, itu namanya database. Itu jelas termasuk arsip versi digital. Dan juga ini sebenarnya log system. Ada yang tahu log system ini apa atau bagaimana gitu? Log itu sebenarnya riwayat kita berinteraksi dengan sistem itu. Di siakat kita misalnya di UM ini begitu ya, itu ada riwayat log kita.
Coba lihat nanti di Siakat gitu, nanti saja, tidak harus hari ini begitu, tidak harus kali ini. Itu ada. Kalian mengunjungi tanggal berapa, ke laman yang mana begitu, ke page atau homepage yang mana, itu ada datanya. Itu namanya log. Itu termasuk data yang disimpan. Sehingga itu juga disebut arsip. Hati-hati dari sini itu. Kadang log kita bisa menjadi ancaman jika tidak membentengi data kita atau akun kita dengan baik. Namun seiring transformasi digital tersebut muncul tantangan baru berupa risiko keamanan informasi. Kasus kebocoran data yang ada di Indonesia itu, data BPJS Kesehatan diduga bocor. Menteri Cahyo dukung Kementerian Kominfo usut tuntas ini tahun 2021 lalu. Atau mungkin beli NIK dan KK di web gelap gitu ya. Komplotan pemuda di Bali jual ribuan SIM card ilegal dan cuan ratusan juta. Pernah mengalami atau pernah tahu hal serupa? Begitu ya. Bahkan mungkin kita pernah jadi korban kan ya. Pernah nggak sih kita misalnya tiba-tiba dapat telepon diberondong berkali-kali, padahal mohon maaf mungkin tabungan kita ya B aja gitu ya, tidak banyak, bukan miliarder, bukan triliunan gitu, tapi kok diteleponi gitu oleh bank gitu. Jangan-jangan bisa jadi begitu, data kita memang sudah sempat dijual atau disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Saya juga pernah mengalami hal demikian, padahal saya sudah berupaya, kalau versi saya sendiri begitu ya, sudah berupaya untuk menjaga akun saya, saya berikan akses atau PIN bahkan, itu tidak. Tapi itu kok bisa-bisanya begitu. Atau mungkin saat zaman COVID dulu, teman-teman pernah mengalami saat zaman COVID bagaimana ada kasus-kasus begitu ya, yang serupa itu karena aplikasi bermunculan, salah satunya misalnya aplikasi saat COVID dulu. Sudah tidak COVID ya memang ya, jadi sudah melupakan. Oke, baik, ini contoh konkret saja terkait dengan kasus kebocoran data, ransomware, malware dan sebagainya yang juga sempat beberapa tahun belakangan ini sebenarnya juga ramai lagi. Bayangkan kamu sedang menyusun skripsi, ini kan teman-teman saat ini sedang menyusun skripsi gitu ya, sedang menyusun skripsi. Meskipun masih awal, bayangkan sudah bimbingan dengan dosennya lama, kemudian sudah siap mau ujian akhir gitu misalnya, kemudian ada temanmu seangkatan atau bahkan sekelas begitu ya, atau bahkan orang terdekatmu, katakan pacar gitu misalnya ya, Beb minta dong filemu sebagai contoh gitu, kamu kasih nggak? Oh enggak, yakin nggak dikasih gitu. Belahan jiwa loh itu kan begitu. Itu bayangkan kamu sedang menyusun skripsi, lalu temanmu meminta salinan skripsi kamu karena katanya cuma mau lihat struktur penulisannya saja. Kita wajib curiga nggak? Curiga. Apalagi ini skripsi. Atau mungkin Beb pinjam kakakmu gitu dan KTP-mu gitu. Saya mau bawa ke penghulu gitu misalnya, itu hal lain kan begitu. Tapi kalau orang gitu hanya sekelas terus kemudian kalian merasa tidak ada yang spesial dari dia begitu, itu perlu hati-hati. Apakah kamu akan mengirimkan file lengkapnya? Tidak. Iya. Karena di situ ya terkait dengan integritas, etika dan sebagainya begitu. Apalagi kalau data diri. Kalau mau mencontek atau mungkin melihat struktur penulisan, mungkin oke, iya saja, dalih dia mungkin demikian. Tapi kan kita perlu ada kekhawatiran, jangan-jangan kan begitu. Ini beberapa jenis keamanan arsip diakses oleh orang yang tidak berhak. Itu media sosial ini biasanya yang rentan. FB begitu, kalian punya FB kan? Atau sudah tidak aktif? Ini banyak yang diretas, termasuk punya saya sendiri itu loh, saya heran. Padahal saya tidak pernah memberikan
akun dan juga password. Tapi saya merasa ini kayaknya diretas. Ya karena tiba-tiba follow akun jual beli ML, akun jual beli FF. Ini nggak ada yang FF, FF, nggak ada ya. Ada yang ML gitu nggak ada, ini pemudi-pemudi baik hati ini berarti. Diakses oleh orang yang tidak berhak. Dugaan saya demikian. Karena ternyata di profil saya itu sudah ada nomor handphone yang itu jelas tidak saya kenali. Itu saya ngurusnya lama, saya udah gitu sampai lama. Akhirnya bisa sekarang kembali ke diri saya istilahnya, tidak ada candolan-candolan nomor asing. Ini berarti FB saya pernah diakses oleh orang lain. FB saya itu sebenarnya termasuk arsip saya atau enggak sih? Iya, termasuk arsip meskipun mungkin foto-foto alay kan begitu ya. Video-video alay itu tetap arsip saya dalam konteks ini. Kemudian data breach atau file bocor atau mungkin sengaja disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kita percaya ke teman kita begitu, kita punya akun siakat misalnya untuk ngecekkan sesuatu, kemudian ternyata disalahgunakan oleh dia, kemudian waktunya ambil KRS gitu misalnya di detik-detik akhir, kemudian kalian datanya disebarkan, kemudian mata kuliah yang sudah diambil kemudian dihapus semua misalnya. Ini kan ngeri sekali. Padahal kalian sudah bayar. File bocor atau disebarkan, atau mungkin ini yang ketiga, arsip dikunci dan minta tebusan. Ini seringkali juga terjadi seperti ransomware. Itu beberapa pernah terjadi demikian. Bahkan salah satu rekan saya di sini juga begitu ya, dosen di UM juga beberapa waktu lalu, mungkin 3 atau 2 minggu lalu itu terjadi yang demikian. Akunnya itu semacam dikunci, kemudian diminta tebusan 20 juta. Akhirnya apa? Ya, tidak diberikan. Dia menghubungi pihak yang berwajib, polisi, kemudian juga menghubungi pihak kampus untuk istilahnya dinormalkan kembali. Akhirnya bisa dan tidak jadi bahan pemerasan. Ini seandainya orang-orang tertentu bisa jadi dia kan langsung transfer kan begitu. Makanya hal-hal semacam ini di dunia yang serba digital ini, rawan begini ini, kita perlu meningkatkan literasi, kita perlu berhati-hati dan sebagainya. Atau mungkin human error, salah upload, atau mungkin salah kirim, atau mungkin lalai begitu. Ini sering apa enggak? Oh sering. Kenapa gitu? Banyak pikiran ya. Mahasiswa banyak pikiran itu. Atau mungkin karena keadaan yang tidak terduga seperti kebakaran, banjir, gempa, atau mungkin sistem rusak. Kalau yang hard file mungkin begitu. Ada kebakaran, banjir, gempa. Kalau yang software lebih kepada sistem rusak atau mungkin jaringan internet yang lemot dan sebagainya. Ini beberapa jenis ancaman dalam keamanan arsip. Contoh kasus nyata, Pusat Data Nasional kena ransomware, guru besar IT angkat bicara. Atau mungkin kronologi 60 komputer rumah sakit Darmais terserang ransomware, WannaCry. Atau mungkin BI akui diserang ransomware, Konti keamanan. Dari beberapa data di sini, di berita ini, menurut teman-teman, apakah Indonesia masih rentan terhadap kebocoran data kira-kira? Kok yakin sekali kan? Langsung iya gitu ya. Karena apa-apa? Bagaimana sih? Kebocoran data sering dilihat, sering menjadi korban? Tidak ya? Tidak. Kalau mbaknya bagaimana? Juga sama. Indonesia rawan bocor datanya. Gitu. Baik. Misalnya nih,
teman-teman jadi pemerintahnya gitu ya, 20 tahun lagi gitu atau 15 tahun lagi tiba-tiba, bukan tiba-tiba, ternyata ditakdirkan menjadi Menteri Komunikasi dan Informasi Digital. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Mengedukasi masyarakat terkait dengan bahaya data bocor. Selain edukasi apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh pemerintah? Memperketat keamanan, termasuk sistemnya begitu ya, agar tidak mudah diretas. Karena bahkan ironis gitu. Bahkan situs atau website pemerintah itu beberapa kali kita dengar kan dibobol, begitu ya. Milik pemerintah kabupaten, kota, atau mungkin lembaga, itu milik pemerintah, apalagi data kita kan. Kalau dari diri kita sendiri, nggak usah jauh-jauh, misalnya kita menunggu jadi menteri gitu. Saat ini yang bisa dilakukan apa? Oke, bagus. Verifikasi 2 langkah misalnya ya. Itu sering beberapa website sekarang sudah menerapkan itu. Atau mungkin medsos kita juga menerapkan itu. Itu verifikasi 2 langkah. Saya mengamini juga begitu, karena itu bagus memang. Beberapa website pemerintah, aplikasi misalnya yang milik dosen itu sudah menggunakan autentifikasi 2 langkah. Jadi secara input di websitenya, kemudian misalnya di HP kita begitu. Tiap kali mau login atau masuk itu ada autentifikasi. Ini 3 prinsip keamanan informasi CIA dalam pengelolaan arsip. Jadi pastikan sebenarnya informasi dalam arsip itu hanya boleh diakses oleh pihak yang berwenang saja. Misalnya siapa? Ya diri kita sendiri atau mungkin pengelola aplikasi atau websitenya. Pengelola website saja kadang ada salah satunya aturan untuk tidak boleh menggunakan data diri dari kliennya. Seperti di kampus kita misalnya ada sistem informasi akademik. Meskipun bagian akademik bisa mengakses itu, tapi mereka ada aturan-aturannya begitu untuk tidak menyalahgunakan. Sehingga data itu atau informasi itu hanya boleh diakses pihak yang berwenang. Dalam kondisi tertentu mungkin boleh misalnya. Kemudian integritas arsip tidak boleh diubah seenaknya begitu. Misalnya ada informasi atau ada arsip di database atau mungkin di Google Drive, jika memang kita tidak berkepentingan, tidak berwenang untuk mengubahnya, ya jangan mengubah, menambahi, mengurangi, mengganti aksesnya dan sebagainya, itu jangan. Itu wujud integritas kita. Ini prinsip yang kedua. Terus prinsip yang ketiga adalah harus tetap bisa diakses ketika dibutuhkan. Karena seringkali saya sampaikan, manajemen kearsipan itu adalah menemukan kembali dengan waktu yang cepat dan tepat. Meskipun sistem kita bagus begitu ya, sudah ditata sedemikian rupa, tapi kalau tidak bisa digunakan ketika dibutuhkan, ya percuma. Jadi sistem atau manajemen kearsipan yang baik adalah ketika dibutuhkan itu ada, itu tersedia. Jadi ini 3 prinsip terkait dengan bagaimana keamanan arsip yang tertera di depan. Confidentiality atau hanya boleh diakses pihak berwenang saja. Kemudian arsip tidak boleh diubah seenaknya dan juga harus tetap bisa diakses ketika dibutuhkan. Silakan bisa dibagi kelompok begitu ya. Ini bisa mungkin 4-4 begitu ya. Silakan diskusikan terkait dengan kasus. Silakan pecahkan kasus yang ada di dalam link itu melalui diskusi dan menyusun analisis risiko serta solusi mitigasi berdasarkan prinsip CIA. Silakan mulai dari sekarang. Ada kendala? Tidak ada. Baik. Ada pertanyaan atau kendala mungkin untuk diskusi?
kelompok ini? Oke, baik. Baik, kita mulai. Saya pikir cukup, kita lanjutkan ke pemaparan materi atau pemaparan hasil diskusi tiap-tiap kelompok. Silakan, bisa mulai bersiap. Oke. Kelompok 1 ya. Baik, terima kasih atas Sambil kesempatannya. berdiri. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Elsa Sofiara, izin menjawab untuk studi kasus yang nomor 1 terkait risiko dari keamanan tersebut. Jadi, ada risiko dari kasus tersebut. Yang pertama adalah kebocoran data pribadi, seperti data KTP dan foto. Kemudian ada risiko yang kedua ada pelanggaran privasi yang dapat menjadi konsumsi publik. Kemudian risiko yang selanjutnya kerusakan reputasi dari universitas yang terdapat di kasus. Kemudian yang terakhir adalah potensi penyalahgunaan dari data yang berakibatkan dapat terjadinya pemerasan. Seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih. Bagus, berikan aplaus yang meriah untuk kelompok ini. Selanjutnya pertanyaan kedua dan ketiga, siapa saja pihak yang bertanggung jawab dan mengapa? Silakan. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari nomor 3. Jika Anda adalah pengelola arsip, bagaimana Anda menganalisis akar masalahnya? Jadi sudah diketahui dari fakta yang ada bahwa tidak ada SOP tentang penggunaan cloud storage yang berlaku di unit tersebut. Jadi tidak ada peraturan tertulis yang jelas mengenai bagaimana sih penggunaan cloud storage yang benar itu. Lalu dari mahasiswa magangnya juga tidak diberi briefing khusus soal keamanan data dokumen. Lalu yang ketiga, tidak ada pengecekan dari pihak kampus mengenai file yang di-upload tadi, dan lalu kurangnya kesadaran akan resiko keamanan mahasiswa, tidak memahami bagaimana bahwa data beberapa alumni itu bersifat sangat rahasia. Lalu untuk yang kedua, bagaimana Anda menyusun solusi jangka pendek dan jangka panjang? Untuk jangka pendek itu pihak kampus setelah ditegur oleh pihak alumni bisa langsung menghentikan akses dari anyone with the link and view menjadi hanya beberapa orang saja yang dapat mengakses. Lalu bisa memberikan klarifikasi permintaan maaf kepada alumni yang sudah disebarkan datanya. Lalu yang sudah bocor dan bisa membuka penanganan cepat keluhan dari alumni yang datanya sudah bocor. Untuk jangka panjangnya, dari pihak kampus bisa membuat dan menerapkan SOP yang bisa diterapkan untuk jangka panjang dari file-file tersebut, dan juga bisa melakukan pelatihan keamanan data bagi staf maupun mahasiswa yang sedang magang. Terima kasih. Oke, baik. Berikan aplaus yang meriah ya. Cukup? Baik ya. Itu tadi hasil diskusi. Kemudian kalian sudah memaparkan hasil diskusinya. Nah, ini. Sudah thank you, berarti sudah terima kasih begitu ya. Ini silakan teman-teman nanti bisa menyekan ini sebagai refleksi kegiatan hari ini. Begitu ya. Silakan ini di-scan sebagai refleksi kegiatan hari ini. Silakan menyampaikan secara objektif, jujur, tidak perlu takut, ini tidak berpengaruh terhadap studi saudara. Baik, saya simpulkan secara singkat saja begitu ya terkait dengan keamanan informasi hari ini. Ada kerentanan-kerentanan yang disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Kedua-duanya itu bisa beresiko jika tidak dilakukan dengan baik. Sebagai kesimpulan itu, silakan dipelajari lagi nanti di rumah atau mungkin di kos kalian masing-masing sebagai tugas mandiri. Saya juga sudah menyematkan di LMS begitu ya, di LMS kita yang kita sebut dengan Si Bejar. Silakan di pertemuan ke-9 dipelajari. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.